Shalom, saya mau ajak kita baca dari Mazmur 106. Ini satu pasal yang bagus ya, ada 48 ayat. Tapi saya mau ajak untuk kita merenungkan 3 ayat saja dari Mazmur 106 ini, yaitu ayat 12, ayat 13, dan ayat 14. Ya, Mazmur 106 ayat 12, 13, dan 14. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Nah, kalau kita baca 3 ayat ini, memang ada beberapa ayat di atasnya, ya, ada 11 ayat yang menceritakan pendahuluannya. Ya, setidaknya ada 3-4 ayat, ya, ketika orang Israel itu dikejar oleh tentara Mesir, kemudian Laut Merah atau Laut Teberau itu terbelah dua, sehingga umat Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah tersebut, ya. Dan kemudian lawan-lawannya mau mengejar tapi tidak bisa, ya. Dan setelah itu lewat, dikatakan di ayat 12, ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Nah, sayangnya mereka segera melupakan apa yang mereka sudah alami bersama Tuhan. Jadi dalam hidup kita ini kadang-kadang ya, kita mungkin melihat mujizat atau mengalami pertolongan Tuhan, tapi entah kita sadar atau tidak sadar, atau mungkin kita tidak mengerti bagaimana mujizat itu terjadi, kita anggap itu hal yang biasa saja, dan akhirnya kita tanpa sadar memberontak atau mempertanyakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Di ayat 13 ini dikatakan, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Nah, coba kita perhatikan ayat ini saja ya. Kalau dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris ya, dikatakan misalnya, their memory of his works was short, ya. Not waiting to be guided by him. Ingatan mereka tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu begitu pendek, begitu singkat, sehingga mereka ini tidak menantikan lebih jauh lagi untuk dituntun oleh Tuhan. Jadi artinya kalau kita ini segera melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah kita alami, maka kita cenderung bergerak tanpa menantikan tuntunannya lebih jauh lagi. Ya, ada terjemahan lain lagi yang mengatakan, but they soon forgot what the Lord had done. Mereka segera melupakan apa yang Tuhan telah perbuat. They did not wait for him to tell them his plan. Mereka tidak menantikan dia untuk menyatakan kepada mereka rencananya. Ya, jadi ya artinya ya kurang lebih sama. Nah, dalam hidup kita ini, kalau kita tidak mengingat-ingat perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin dengan segera kita melupakannya, dan akibatnya kita mengambil jalan pintas ya. Kita tidak menantikan nasihat Tuhan. Ada lagu yang kata-katanya seperti ini ya, count your blessing one by one. Hitung berkatmu satu persatu. Jangan lupakan jumlahnya. Ingat baik-baik apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidupmu, dan ingat bagaimana Dia telah menolong engkau. Nah, kalau kita lanjutkan di ayat 14, mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Jadi urutannya ini, kalau kita
segera melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah kita alami, itu membuat kita cenderung tidak menantikan nasihatnya lagi. Ya, kita segera lupa bahwa Tuhan telah buat mujizat, telah menolong kita, lalu kita tidak menantikan nasihatnya untuk langkah-langkah di depan. Dan akibatnya, kita itu lebih dirangsang oleh nafsu. Ya, kalau kita bilang nafsu ini kan seringkali artinya kedagingan ya. Ya, nafsu serakah, nafsu mungkin kemarahan, atau beberapa hal yang menekan di jiwa kita. Saya ingat ada satu buku yang ditulis oleh seorang psikolog ya, praktisi psikologi ya, yang suka memberikan nasihat kepada orang-orang dalam bidang psikologi. Orang ini mengatakan bahwa kita perlu ingat ada keadaan-keadaan tertentu yang perlu kita hindari, dalam arti kalau kita sedang mengalami tekanan, jangan kita mengambil keputusan-keputusan penting, karena kita mungkin bisa salah. Dan dia membuat singkatan ya dari kejadian-kejadian tersebut yang dalam bahasa Inggris itu halt. Yang halt itu berhenti, stop ya. Kalau kita ingat halte bus, itu artinya tempat pemberhentian bus. Nah, halte itu tempat pemberhentiannya, tapi kalau halt, HALT itu ya berhenti atau stop. Nah, itu menjadi singkatan ya, halt. H-nya adalah hungry atau lapar, lalu A-nya adalah angry atau marah, L-nya adalah lonely atau kesepian, dan T-nya adalah tired atau capek. Jadi jangan mengambil keputusan pada saat kita merasakan lapar, atau kita sedang marah, atau sedang kesepian, atau sedang letih. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka kita sebenarnya sedang mengalami apa yang dikatakan oleh ayat 14, dirangsang oleh nafsu di padang gurun. Ya. Jadi keputusan yang kita ambil itu bukan karena nasihat Tuhan, tapi karena dirangsang nafsu di padang gurun, dan tanpa sadar kita mencobai Tuhan ya. Nah, sekarang kembali ke ayat 12. Dikatakan, ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, karena sudah mengalami mujizat perbuatan Tuhan yang luar biasa, mereka itu percaya kepada segala firman-Nya, lalu menyanyikan puji-pujian. Mungkin kita juga mengalami hal ini ya, ketika Tuhan menolong kita, lalu kita makin diyakinkan tentang janjinya bahwa Dia Tuhan yang ajaib, dan Dia Tuhan yang luar biasa. Lalu kita nyanyikan puji-pujian kepada Dia. Nah, kemudian yang ayat 13 ini kita perlu perhatikan. Jangan segera melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi artinya coba kita melihat ke belakang apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, atau kita juga bisa menyaksikan pengalaman orang lain. Ya, setidaknya hari ini saya menerima kiriman 2 video dari teman tentang bagaimana seseorang itu melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Diceritakan ada satu orang, ya, dia ini seorang Katolik, dan dia pernah bekerja sebagai salah satu penjaga ya di penjara. Dan di penjara itu dia ketemu dengan banyak orang, ada banyak pembunuh berantai, tetapi setidaknya dia ketemu beberapa pembunuh berantai yang demonik ya, yang dikuasai setan. Mereka itu menyembah setan. Dan waktu dia baca firman Tuhan yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa percaya kepada Yesus, menyebut nama Yesus, kalau itu bukan karena pekerjaan Roh Kudus ya. Tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain orang yang memang karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi orang ini dia iseng ya. Dia tanya pada salah satu narapidana ya, yang membunuh entah berapa banyak orang, dan dia itu demonik ya, dikuasai oleh setan ya. Kemudian dia bilang begini ya,
Kalau kamu bisa sebut saya mau ikut Yesus, ya, kamu bisa mengakui nama Yesus, maka kamu boleh minta sama saya makanan apa saja yang ada di ruang para penjaga, ya. Karena kalau makanan narapidana ya beda kelasnya dengan makanan di ruangan khusus bagi para penjaga, ya. Orang-orang yang mungkin pangkatnya sedikit lebih tinggi. Nah, kemudian si narapidana ini karena dia ingin dapat makanan yang menarik, jadi dia coba mengucapkan nama Yesus, saya percaya Yesus, saya mau ikut Yesus, dan ternyata dia nggak bisa sebut nama Yesus. Dan kejadian ini dia coba, ya, beberapa kali, dan dia temukan hal yang sama. Sampai akhirnya dia menyadari betapa Tuhan itu begitu baik. Kalau dia bisa mengenal nama Yesus, dia bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu anugerah luar biasa. Karena dia melihat orang yang dikuasai oleh setan, oleh demon, sehingga menjadi pembunuh berantai, itu seperti ada yang mengikat mulutnya, sehingga mereka tidak bisa mengakui nama Yesus. Lalu dia minta ampun untuk hati yang kurang sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan dibanding dengan orang-orang yang menyembah setan, yang begitu rupa menyembah setan sampai mereka tidak bisa untuk menyebutkan nama Yesus. Saya ingat tahun 70-an ada penyanyi, ketika dia diminta oleh panitia KKR, Kebaktian Kebunan Rohani, untuk menyanyikan lagu rohani, dia nggak bisa nyanyikan lagu rohani. Padahal dia penyanyi yang hebat sekali. Dan ketika dia dilayani, kemudian dia terima Tuhan Yesus, dia bisa nyanyikan lagu rohani, bisa memuji, menyembah Yesus. Nah, kesaksian seperti ini menolong kita untuk menyadarkan kita, ya, betapa banyak hak istimewa yang kita miliki. Kita mungkin lupa. Banyak orang misalnya yang hidup sendiri, banyak orang yang tidak punya kesempatan menikah. Ya, satu hal mungkin karena pilihan bisa saja, tapi ada juga karena mungkin hal-hal tertentu. Saya pernah lihat video seorang gadis manis, tetapi kena penyakit, saya lupa penyakit apa, ya, lupus atau apa, atau kanker, dan dia sudah sekarat, dan dia ingin merasakan dia bisa menikah, jadi dia menikah, ya, dengan pacarnya, dibuat upacara, walaupun dia harus duduk di kursi roda, dia kenakan gaun pengantin, dan dia nampak penuh sukacita, tapi dia hanya bisa menikah. Setelah itu 1-2 hari kemudian dia meninggal, ya. Tapi dia merasakan kepuasan dalam video itu karena dia bisa merasakan menjadi seorang istri, ya, walaupun nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu video hanya menceritakan tentang betapa banyak hal yang harusnya bisa kita syukuri karena kita memiliki hal-hal yang orang lain tidak punya, ya. Nah, ada lagi orang yang mungkin sudah menikah tapi tidak punya anak. Kadang-kadang kita lupa mengucap syukur kalau Tuhan karuniakan kita 1, 2, 3 anak atau beberapa anak. Itu anugerah daripada Tuhan, ya. Atau kita bisa bekerja, kita bisa berjalan dengan sehat. Kita lupa bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Ada lagi satu video yang saya lihat, ya, dikirimkan oleh seorang teman. Ini cerita tentang salah seorang pastor, ya, pastor Katolik yang pergi naik pesawat dengan rombongan dari umatnya. Lalu diceritakan bagaimana salah seorang anggota umatnya itu tidak dapat tiket, ya, sementara yang lain sudah dapat. Lalu ketika pesawat sudah mesti terbang, si pastor ini memilih untuk tinggal bersama salah seorang yang belum dapat tiket itu. Terus luar biasa dalam kesaksiannya itu saya juga diberkati karena diceritakan bagaimanakah mungkin saya meninggalkan satu ekor domba ini, ya, yang membutuhkan pertolongan.
Lalu saya pergi dengan 99 ekor domba yang tidak membutuhkan pertolongan. Jadi dia memutuskan untuk tinggal bersama anak gadis yang tidak dapat tiket itu. Walaupun risikonya pesawatnya sudah ditutup pintunya dan dia nggak bisa ikut terbang. Tapi setelah itu dia berdoa dengan anak gadis ini dan dia bilang, Tuhan tolong beri jalan supaya ini salah seorang umat yang Tuhan percayakan kepadaku ini juga bisa dapat tiket. Dan habis dia berdoa, tiba-tiba ada petir, dia bilang yang begitu keras, dan tiba-tiba terjadi hujan luar biasa, sehingga pesawatnya tertunda berangkatnya. Dan tiba-tiba ada orang dengan pakaian sangat kelihatan dia orang yang punya posisi, ternyata dia orang yang paling tinggi, punya wewenang di lapangan terbang tersebut. Dan dia lihat pastor ini dengan pakaian khas, dan dia samperin ya, dia datangi, dia bilang, Pastor, apa yang dapat saya lakukan untuk menolong Anda? Lalu dia bilang, ini tolong saya punya anggota jemaat ini belum dapat tiket. Langsung orang itu ambil alih komputer yang ada di counter, dan dia ketik sebentar, lalu keluarlah tiket untuk gadis tersebut ya. Dan setelah dapat tiket itu, kemudian orang ini memerintahkan petugas counter yang ada di sana untuk pakai mobil golf ya, golf cart itu, untuk segera datang mendekati pesawat yang sudah siap mau terbang itu. Kemudian pintunya dibuka untuk dua orang itu naik ya. Begitu mereka sudah naik, kemudian cuaca cerah dan mereka bisa terbang. Wow, saya mendengar kesaksian tersebut sangat memberkati. Nah, kadang-kadang kita perlu untuk mendengar berbagai macam kesaksian itu untuk menolong kita tidak segera melupakan perbuatan-perbuatan dalam hidup kita. Kalau kita sekarang mengalami masalah, ya, entah apa saja, mungkin ada kesalahan perhitungan dalam cash flow keuangan kita, sehingga kita mengalami defisit yang luar biasa, mungkin menyangkut cicilan rumah, cicilan mobil, atau harus bayar pajak. Coba lihat ke belakang apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Ingat bagaimana Dia memberikan kendaraan kepada kita. Ingat bagaimana Dia memberikan rumah kepada kita. Ingat bagaimana Dia menuntun step by step ketika kita mungkin menantikan pinjaman dari bank. Bisa turun dengan cara yang ajaib sehingga kita bisa beli rumah. Kalau kita bisa mencicil ke bank dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian ingat bagaimana ketika Dia sudah buka jalan, kita membutuhkan uang cash misalnya untuk transaksi penjualan dan nilainya tidak sedikit. Lalu tiba-tiba Tuhan gerakkan beberapa orang untuk menolong kita. Mungkin ada orang yang tahu kita punya kesulitan, mungkin ada juga yang tidak tahu. Ya, ada orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk tiba-tiba mengantarkan berkat kepada kita. Nah, itu jangan pernah dilupakan. Karena kalau kita melupakan, kita tidak menantikan nasihat Dia lebih jauh lagi. Ada masa dalam hidup kita, mungkin kita merasa Tuhan itu hanya menolong sekali-sekali. Kalau Dia sudah pernah tolong, mungkin ada jatahnya. Jadi udah habis stoknya untuk nolong kita lagi gitu ya. Jangan pernah berpikir begitu, karena Tuhan itu kalau sudah mulai pekerjaan baik dalam kehidupan kita, maka Dia akan melanjutkannya dengan cara Dia. Ya. Nah, kalau kita menantikan nasihat Dia, kita tidak akan bergerak yang hanya dirangsang oleh nafsu secara manusia atau secara akal logika. Kalau kita lihat secara logika ke depan ini, ancaman resesi ekonomi dunia itu mungkin bisa menghantui kita, bisa menekan kita, kemudian meragukan. Kalau Tuhan pernah buat yang dulu, itu kan dulu, kalau ke depan gimana? Nah, kita perlu belajar bahwa Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau di masa yang lalu Dia sudah pernah tolong kita, maka sekarang pun Dia selalu bersama kita dan selalu menolong kita. Demikian juga di masa yang akan datang, Dia pasti akan selalu menolong kita. Ingat baik-baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. God is good
all the time. Amin.